Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah kepadanya dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tidak berapa lama lagi insyaallah kita akan menyambut kedatangan tamu yang sangat mulia. Tamu yang senantiasa mendatangkan berbagai macam kebaikan, barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan yang dikenal dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya dalam keadaan kita sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Islam adalah agama ilmu dan al-amal. Kita setiap hari, setiap salat senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagian ulama tafsir mengatakan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah al-ilmun nafi' wal amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ketika seorang muslim mau menyambut bulan suci Ramadan yang mendatangkan berbagai macam kebaikan, pahala, ampunan, rahmat Allah, maka selayaknya seorang muslim menyambutnya dengan ilmu. Ilmu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Namanya ilmu agama yang wajib dipelajari seorang muslim adalah ilmu agama yang berdasarkan firman Allah, sabda Rasul dan ucapan atau pemahaman
para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang bijak, seorang muslim yang sejati, dia tidak melakukan ritual apapun kecuali menimbang dahulu, melihat dahulu apakah itu ada tuntunannya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul atau dalam pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Islam bukan ad-dhalin. Kita setiap hari membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan jalannya ad-dhalin, yaitu orang Nasara. Islam pertengahan, bukan Yahudi, bukan Nasara. Islam melarang mengikuti Yahudi, mengikuti Nasara. Orang Yahudi dimurkai karena mereka berilmu namun tidak beramal. Orang Nasara dikatakan tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Islam ilmu dan al-amal. Ketika kita mau menyambut Ramadan, kita mau beramal, maka kewajiban kita mendasari amal kita dengan al-ilmu. Jika tidak, naudzubillah min dalik, kita jatuh ke dalam larangan Allah. Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti, mengamalkan apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fasya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu mereka menyeru kalian untuk berbuat kekejian, dan setan menyeru kalian untuk berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, untuk kalian beramal di dalam agama Allah tanpa ilmu. Itu langkah syaitan. Maka Allah melarang kita mengikuti jejak mereka, yaitu dengan Allah memerintahkan kita untuk belajar terlebih dulu apa tuntunan Allah dan Rasul tentang amal ibadah tersebut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita beramal tanpa ilmu, maka sungguh rugi kita. Ingat firman Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, sedangkan mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Sudah banyak beramal, sudah banyak beribadah, namun kata Allah mereka termasuk orang yang paling merugi. Karena apa? Amalnya tidak didasari ilmu, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga menegaskan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka tertolak. Maka ma'asal muslimin, di antara yang wajib kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mumpung masih agak beberapa hari lagi, kita harus mempersiapkan dengan al-ilmu, dengan belajar bagaimana tuntunan Rasul menyambut Ramadan dan bagaimana Rasul beribadah di bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin menyambut Ramadan dengan berbagai macam ritual. Di antaranya harus mereka nyekar kuburan, ziarah kubur, mengkhususkan
ziarah kubur sebelum puasa Ramadan. Kalau kita perhatikan, apakah itu ada tuntunannya dari Rasul atau para sahabat? Jawabannya tidak ada. Maka tidak perlu kita lakukan, karena cukup bagi kita Rasul sebagai suri toladan. Jangan kita ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah menyambut Ramadan dengan harus rela mudik kampung, pulang kampung untuk nyekar, untuk ziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan kapan saja, namun tidak perlu dikhususkan pada waktu-waktu atau sesuatu yang dikhususkan tanpa ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, yang pertama yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan, ilmu dan ilmu, belajar dan belajar bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara tuntunan Rasul yang harus kita betul-betul camkan dalam diri kita, yaitu kapan kita tahu bulan Ramadan telah datang. Tidak ada cara yang lain untuk menentukan awal Ramadan sesuai syariat Islam, sesuai ajaran Rasul, kecuali hanya dengan satu jalan, ru'yatul hilal. Itu kalau kita mengikuti ajaran Rasul. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal, dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasi. Kalau langit tertutup mendung, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Itu tuntunan Rasul ketika mau menyambut Ramadan, memperhatikan hilal, tidak yang lainnya. Kalau kita sekali lagi mengikuti Rasul, ini tata cara Rasul SAW. Dan yang kedua, yang berhak mengumumkan awal Ramadan atau hari raya Idul Fitri adalah pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, atau yang diwakilkan atau yang diberikan amanah oleh pemimpin kaum muslimin. Lihat dahulu para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, taro an-nasu al-hilala. Dahulu manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu anni ra'aituhu. Aku, yaitu kata Abdullah bin Umar, memberitahukan kepada Rasul, aku melihat hilal. Di sini para sahabat tidak langsung mengumumkan, namun melaporkan dulu kepada pemimpin kaum muslimin, karena ini demi persatuan kaum muslimin. Kalau setiap orang punya metode masing-masing, setiap orang mengumumkan Idul Fitri awal Ramadan masing-masing, yang ada perpecahan. Sedangkan Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kalau kita mau bersatu, ikuti ajaran Rasul. Rasul mengatakan cara menentukan awal Ramadan Idul Fitri dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang berhak mengumumkan adalah pemimpin kaum muslimin, dan itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antaranya mengenai awal Ramadan dan Idul Fitri, itu diumumkan oleh pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, taro an-nasu al-hilal. Manusia dulu mengatakan saya melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu, aku memberitahukan dulu kepada Rasul, melaporkan kepada Nabi dahulu, anni ra'aitu, aku melihatnya. Fasoma, maka Rasul pun puasa dengan ru'yahnya Abdullah bin Umar tadi, wa amran nas bisyamihi, dan beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Inilah ma'asal muslimin yang diajarkan oleh Ar-Rasul SAW dan para sahabat Ar-Rasul SAW.
Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri punya hak masing-masing untuk menentukan ru'yanya. Tidak ada kewajiban kaum muslimin di Indonesia mengikuti ru'yanya Arab Saudi atau negara-negara yang lainnya. Likulli baladin ru'yatuhu. Sebagaimana dulu ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berdialog dengan Quraib. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya tentang bagaimana orang-orang yang di negeri Syam mereka berpuasa. Kata Quraib, kami hari Jumat berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami hari Sabtunya. Kemudian di akhir dialog Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadza amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya Rasul. Negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah dan sekitarnya, mereka melihat ru'ya sendiri. Kami yang di Madinah melihat ru'ya sendiri. Jadi setiap likulli baladin ru'yatu, setiap negeri punya hak untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitrinya masing-masing sesuai dengan ketetapan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kalau sudah ada penentuan lewat sidang isbat, harus kita mulai niat puasa. Kata Rasul, malam yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang sudah tahu besok itu puasa namun dia tidak meniatkan di malam harinya, tidak sah puasanya. Maka sekali lagi semuanya butuh ilmu. Kalau kita mau puasa Ramadan kita diterima, sekali lagi pelajari bagaimana puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Rasul juga mengatakan tentang haji, khudu anni manasikakum. Pelajarilah, ambillah manasik hajiku. Demikian pula dengan puasa. Ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mengikuti tata cara puasa Rasul agar puasa kita bermakna dan mendapatkan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengikuti ajaran Rasul dan agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'din minal yahudi wan nasara wa syi'ar rafida wan nusair ya rabbal alamin. Allahumma unsur ikhwan muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.